Selamat pagi teman-teman. Halo guys. Saya lagi bersedih sedikit, sedikit aja tapi karena lemari saya Ini rusak. Lemari saya rusak. Ini lemari sudah 1 tahun. Kayak gini guys, ini Rusak. tahun. Sudah 1 tahun dan saya tidak pernah tahu sebenarnya, nggak pernah bawa ini sampai kotor. Itu loh. Itu cuel. Mungkin kebanyakan muatan. Tapi kan harus memang dibutuhkan ya, gimana lagi ya teman-teman. Nah itu suamiku berusaha mau memperbaiki. Ini bersihin dulu. Aku mau bersihin itu dulu ya. Oke. Bentar tak ngambil jagrak teman-teman, sama ambil lap. Rusak. Aku tuh kalau ngerusakin barang itu kebiasaan kayak ngerasa bersalah. Itu masih inget aja tragedi waktu apa namanya, waktu di sana, di luar sana ya. Tragedi yang kayak gitu biasanya dimarahin bos, terus jadi lebih sayang juga sama alat-alat kita yang kita punya gitu. Maksudnya kayak misalnya kayak baju ataupun apa gitu, kalau rusak itu ya sedih juga gitu. Sik yo, tak pasang ya teman-teman. Lem. Nah suamiku ada solusi mau mengelem. Sini ya. Yuk ini no. Gimana? Sini guys. Oh ya wes. Kayak soalnya dia numpang gue nenek Ini ini. ya aku dipotong. Aku ngelap dulu. Soalnya bawah tuh nggak pernah dilihat ya. Jarang dibuka ya bawah. Iya. Berarti yang ini ditaruh bawah, nanti yang bawah ditaruh di atas. Iya. Ini jarang buka kita. Saya jarang buka bawah. Kalau yang bagian atas itu kan spray, jadi sering gonta-ganti. Kalau bawah itu barang yang nggak terlalu perlu ya, jadi disimpannya di bawah aja, yang jarang buka. Itu karena kebanyakan muatan. Hah? Ya itu loh teman-teman yang aku omongin. Ini semuanya tuh hasil jeripayah juga, kayak baju itu jeripayah. Soalnya di sana kalau paket-paket juga berapa, sudah 600-an 500-an tuh kalau hampir 3 bulan sekali, bayangin ya, sayang sekali. Dan sekali paket tuh aku 2 kardus, 2 tas itu loh. Jadi 600 kali 2 tuh sekitar segitulah. Sebenarnya sayang sekali, cuman saya pikir saya tuh juga orang yang dari dulu tuh nggak pernah beli baju. Terus ada baju yang menurut aku tuh bagus-bagus, semuanya itu yang dikasih lagi. Ya udahlah, berkorban lah gitu, beli beli paket. Dan akhirnya bermanfaat juga di rumah. Kreatif ya. Kalau nggak kreatif nggak bisa ini. Contohnya seperti aku. Ini minta ya. Habis nanti nabung terus beli lem kan. Nabung, pokoknya semuanya tuh harus nabung dulu. Biar tahu rasanya. Iya, jadi kita itu dari nol. Jadi tuh nikmat, nggak asal-asalan umpamanya dapat beli. Jangan. Harus dilatih, kita tuh latih kayak sabar gitu loh misalnya. Oke, sekarang kita pasang. Aku mau lihat semua dulu. Ayo lihatlah tangan aku. Oh, Kenapa ya? kebetulan. Itu loh.
kudu anu. Tak iwang menekan apa? Telat iki lho. Tanganmu kelat nggo, jari. Iya. Yes. Dilem tapi bisa kemungkinan cuil. Enggak kan iki tinggi numpang sing nggon kuwi. Sing ngesor toh? Kan sing saya kayak ngesor. Nah itu kenapa nggak bisa lengket? Semua itu butuh Proses. Nah kita tuh lucu banget, tapi namanya jodoh mungkin kayak gitu ya. Aku tuh orangnya tergesa-gesa, terus gampang panik gitu, mamanya kayak gitu ya. Terus pengen cepet gitu. Tapi beda dengan suamiku, dia tuh slow gitu, bisa slow, terus habis itu kayak lebih sabar. Ya itulah namanya jatuh. Namanya itu jodoh ya kayak gitu. Kalau semuanya kayak gampang panik ya gawat dong mungkin. dang ding dong. Mungkin dicakon sih sih. Nek tekan sik. Untuk kira mungkin. Bentar sih Tapi kan untuk tekan. Ndi wis iki, wis anu lurus. Habis itu nanti bibirnya keluar guys. Tuh nanti lihat ya di video saya juga ini ada pembelajaran ini istri saya aku marah-marahin. Iya kemarin ya awal mulanya buka sebenarnya nggak dimarahin loh guys, namanya juga ngasih tahu orang. Mungkin aku pun kalau sebagai pengajar maksudnya mempelajari siapa gitu kan ya gemes ya gitu. Pasti kayak aku pernah sih gitu. Nanti Cuma kalau di sudah posisi bisa ya sudah bisa terus belajarin. kalau adik kamu mau minta belajar coba ngajarinnya kamu gimana. Jangan gitu loh. Nah, lurus aja. Nah, dimasukkan gigi 1, koplingnya ditekan gitu. Dan dagen pasti aku lebih galak gitu sebenarnya. Tapi ya itulah manusia ya. Tuh. Biasanya galak pun bukan galak di saat situasi yang gimana kita tuh belajarnya yang tegas ataupun mempelajari orang kayak gitu ya. Pasti ada wibawanya, maksudnya nggak kelelar gitu. Nah tapi gimana perasaan orang yang dipelajarin kalau kita dengan nada tinggi ataupun yang agak gimana gitu. Mungkin dia tuh seperti aku kemarin tuh kayak kan banyak gugup ya kan, takut gitu. Terus lebih umpamanya bukan dibentak loh sebenarnya ya, kayak kasih tahu tapi dengan nada yang enggak gini loh guys. itu tonton videonya di YouTube-nya Indra Arifin nanti masuk gigi 1 dia sama kayak awas lo, aku gemes nih gini ini masuk gigi 1 terus get openg tuh. Ini apa kelihatan dicopot ya itu ganti dicopot. yang atas dicopot diganti yang bawah. Ini HPL tuh HPL teman-teman. HPL tuh Ini dulu berapa tuh bed lo bang? ini sama sudah Kursi. sama kursi itu, kursi sama spring bed. Oh, Lemarinya cuma ini loh yang iya. jadi 3 varian itu. Dulu awalnya berapa? 10 awalnya 11 berapa kan kita dapat korting karena beli itu. Jadi 10 berapa gitu loh jadinya. Jadi 10 berapa kita itu kenapa ya kita beli langsung aja kayak gitu. Mungkin kalau saat ini ya mikir-mikir ya Beb ya. Mumpung gitu loh, mumpung tabungannya ada. Ya tabungannya ada, itu yang penting mana dibelikan gitu ya. Tapi harus tahu batas, nggak dol-dolan. Buktinya kita juga misalnya kayak yang nggak penting TV ya Beb ya, belum penting ya buat kita ya, karena kita ya lihat-lihat dek HP gitu kan. Terus kita ya kerjanya ngedit, kalau lihat TV juga nggak sesantai itu juga kita, karena kita berproses ya Beb ya. Iya. Jadi kita tuh kayak munyer juga loh, walaupun konten kita tuh walaupun konten kita tuh receh banget gitu. Tapi ya itu tadi kita sudah kayak berusaha banget loh yang ya. Tuh kembali kita semangat terus
sama orang yang lain lah, maksudnya yang sama kayak kita ya, walaupun nggak sama pun maksudnya ada yang lebih sukses lebih sukses gitu kan, membuat kita tuh pikirannya lebih luas lagi gitu, nggak dapat semudah yang pengalaman, dibayangkan teman-teman dari prosesnya. proses dan Semua itu butuh proses. iya teman-teman, jadi buat kalian semuanya Makan aja butuh proses ya. Masak dulu. ya masak, beli, belum lagi perhitungan untuk membeli ini apa enggak ya, beli umpamanya beli daging enggak ya, duh kok mahal ya, terus besok buat besok apa gitu kan. Biasa. Itu aja itu yang butuh merasakan yang pertimbangan. sudah berkeluarga. Kalau dulu saya nggak merasakan kayak gitu, apalagi waktu saya masih sekolah ya, maksudnya kayak gitu, mikir orang tua aja itu loh. Saya selalu mikir gini, umpamanya orang tua kan dapat ya Beb, uang, aku inget ini 200 gitu misalnya, terus habis itu belilah sepatu gitu, beliin sepatu, beliin ayam, beliin apa gitu, padahal orang tua ini juga lagi mumet kan, dapat uang 200 ini harus dimunyerkan dulu, maksudnya dimunyerkan dulu mana yang penting gitu. Dan sementara anak keinginannya tuh yang sesimpel itu, yang buat diri sendiri gitu loh. Kalau orang tua kan buat semuanya gitu loh, bisa mikirnya kayak gitu. Itu baru kerasa kalau kita sudah berumah tangga kayak gini. Walaupun saya di luar itu kerja juga nggak merasakan segitunya, soalnya di pikiran cuma cari duit, nabung, itu kan nggak ada pengeluaran apa, soalnya ikut majikan, makan ditanggung majikan. Walaupun misalnya umpamanya makanannya ya sesimpel itu, ataupun dikasihnya cuman mungkin ada yang kurang, tapi alhamdulillah saya ikut majikan itu, menurut saya sendiri saya sudah selalu bersyukur ya. Walaupun itu umpamanya mikirnya kurang, biasanya kok majikanku kok pelit, menurut aku nggak ada yang pelit ya kalau kita bersyukur. Yang terpenting itu dikasih jatah, kayak pagi ada roti, walaupun satu itu menurut aku sudah roti, terus nanti kan kita bisa kalau seneng kopi, minum kopi sama makan roti itu sudah kenyang gitu. Terus siangnya selalu mie, berapa tahun, 6 tahun itu, 4 tahun lah, itu selalu mie guys, ada stok mie apa aja ada, kayak mie Korea, mie alah semuanya pokoknya, Thailand, Singapura itu selalu dibelikan sama bosku. Cuman lama-lama kan aku ngelihat di YouTube tuh, kalau kita selalu makan mie instan kita nggak baik. Cuman saat itu yang gratis ya kan, kalau beli sendiri semuanya beli sendiri, saya nggak bisa nabung dong gitu. Makanya saya makan aja mie, tapi dengan aku punya niat gitu dalam hati. Terus selain itu pembuatannya, maksudnya aku memasaknya itu aku akalin, airnya tuh nggak mau, terus bumbunya itu aku nggak mau semuanya gitu loh. Walaupun nggak ada rasa yang sesedap aslinya, karena aku pakai bumbu yang sedikit kan, nggak apa-apa, yang terpenting aku masih memikirkan kesehatan kayak gitu. Nah di saat kayak gitu tuh kita harus bisa tahu lah ini, misalnya ini nggak bagus buat kesehatan, tapi kalau beli sendiri, bayangkan ya sehari beli sendiri walaupun $30 itu kan juga uang kan ya, $30 kali, bayangkan belum liburnya. Nah kayak gitu loh, perjuangan sebagai TKW TKI itu ya kita harus mengorbankan. Sebenarnya di sana tuh nggak seasik yang mungkin di profil ya, melihatnya kita kan kenalnya di dunia maya, jadi kayak di profil jalan-jalan itu untuk melepas pikiran kepenatan kayak gitu. Yang bisa merasakan ya cuma TKW TKI. Pasti sama tuh, pasti. Udah selesai Beb, tinggal nunggu sudah kering. Ini yang atas dulu apa yang bawah ini tinggal nunggu kering, jangan dipasang dulu, pasang yang atas. Yang berat mana yang berat? Yang berat ini, yang berat di bawah, yang berat di atas. Yang berat sebetulnya di bawah. Tapi kan karena itu keadaan sudah gitu, prai udah cuel. Jadi sing nggak pernah di sini, sing nggak pernah di ini iki. Ini kan yang atas. Sing iki yang atas. Itu bahan atas kamu. Iya. Nanti mulai ngelorok di seloroknya mungkin ya seloroknya alon terus, tapi ki sing siji tibakno aku ndak pas tengah-tengah, sing kene lebih sing kene lebih rotok lagi. Oh, nanti lebih berat. Gitu. Ora ngono kok sing kuwi rotok diklongi. Gitu ya. Ini udah penuh guys. Udah penuh itu. Itu baju-baju dingin masih bermanfaat ternyata itu, semut.
Udah penuh itu baju-baju itu. Udah penuh guys, tapi ya alhamdulillah nggak beli, cuman ya paket aku korbanan aku paket ya. Nah ini loh, ini spray ya kayak gini selimutnya pasti kalau pernah di Hong Kong ataupun mungkin di luar negeri lain, nah saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu Hong Kong tuh pasti dapat selimut gini kalau kita paketnya di Jil. Nah ini loh, ini yang aku maksud selimutnya, tapi aku seneng ini selimut yang simple dan hangat, gratis lagi gitu, dapat 2. Oke, kita pasang ya. Yang bawah dulu. Tapi kuncang sana. Kuat toh. Ayo. Itu loh. Ujuk kae lo. Iki mulai ndi gimana? Mana? Nang sana. Udah diweki karo wae paling. Kok iki lo. Ndi? Sing duangan nanti. Ujuk. Oh ya sana. Berarti enggak dikasih ki. Iya, iki enggak dikasih. Wonge menghemat, guys. Kan kita enggak akan melihat yang dalam-dalam ya. Gak apa-apa lah kita. Yang ini dikasih mungkin lali itu paling. Itu loh, gak apa-apa. Coba sitok ngono. Iya kena. Oh coba, tapi ki apa tuh ndak apa-apa? Enggak apa-apa. Sebenarnya ada murmur lain mungkin. Paku deh. Nah masih diakalin ini ya. Sama suami saya masih diakalin. Oke, kita cerita-cerita sedikit dulu tentang mungkin berbagi motivasi, berbagi pengalaman lah, maksudnya berbagi pengalaman. Saya tuh lagi belajar berproses mensyukuri segala hidup yang Allah berikan ke saya gitu loh. Awalnya nggak mudah kan jadi orang kayak gitu, seperti saya, maksudnya bagi orang seperti saya tuh nggak mudah untuk segala sesuatunya itu, misalnya sabar atau gimana, karena saya sendiri orangnya tergesa-gesa, terus nggak sabaran kayak gitu. Ini lagi berproses dan saya sangat sadar sekali bahwa ini tuh penting buat kenyamanan saya hidup, terus untuk suami saya, dan bahkan nanti saya insya Allah akan dikasih anak ya suatu saat pasti. Saya yakin itu, saya hanya yakin kepada yang memberi hidup gitu, karena yakinnya tuh kenapa ya, saya berusaha, kita selalu berusaha kan ya, berdoa ya, semisal kayak gimana tapi saya tetap memikirkan hal yang positif pasti gitu ya. Nah itu kan penting banget nih peran seorang ibu nanti seperti saya ini, calon ibu ya. Itu aja, kita harus punya keyakinan dan kepedean itu, disertai nggak boleh sombong gitu. Misalnya berharapnya tuh ya kita harus tahu bahwa Allah itu akan memberi yang terbaik, itu aja. Nah makanya kita sebagai calon ibu seperti saya sendiri, untuk membangun karakter yang misalnya saya ya nggak sabaran, marah-marah, terus kayak nggak gampang kayak bad moodan gitu, moodnya tuh kadang up kadang down gitu ya. Itu saya harus bisa, di saat punya pikiran seperti itu, saya selalu punya niat ini, walaupun belajarnya belum sukses ya, tapi selalu punya niat untuk maju gitu loh. Majunya tuh gini, ada perkembangan dalam pikiran saya, jadi kayak perilaku dan segalanya gitu. Misalnya di saat ini sedikit-dikit marah, sedikit-dikit tambah marah, nah sedikit marah gitu ya. Nah itu saya harus bisa mengerem, ini loh sepele gitu, harus bisa tenang dulu, istighfar, tenang, tarik nafas gitu ya. Ini yang saya lakukan, walaupun kadang nggak berhasil, kadang juga berhasil. Tapi yang saya senangi, saya sendiri dengan diri saya yang ini sudah kerjasama yang baik gitu, karena melawan itu semacam semacam hawa nafsu ya, pikiran kayak gitu kan seperti hawa nafsu lah, kayak pikiran-pikiran yang kayak gitu tuh dianggap aja yang nggak bagus lah ya. Itu melawan itu tuh nggak semudah apa yang mungkin kita bayangkan gitu. Kalau kita sudah mengalami hal itu sulit juga gitu loh. Jadi yang terpenting itu kita punya niat, dan kita harus sharing juga mungkin ke pasangan ataupun orang yang ngerti, misalnya adik gitu. Kalau adik aku sama pasangan itu merupakan orang yang sangat berpengaruh sekali ya. Berpengaruhnya tuh mereka
juga belajar seperti itu gitu loh. Kayak aku pengen misalnya belajar lebih baik lagi, dan suami aku juga punya pikiran seperti itu, kita belajar baik lagi gitu. Begitu juga dengan adik, makanya kita satu misi lah ya, satu misi. Terus kuat. Apa ini bolongan di mana? Enggak tahu. Itu di mana? Itu di mana ketemu bolongan? Bisa. Sana enggak? Kuat. Namanya Kerja rodi ya. kita sama gitu. Tak kira kerja rodi tak paksa zaman apa ya? Awas. Kerja rodi itu zaman Pak Kudi. Ada gede-gede ya Pak Kudi, biasanya kayak HPL ini. Lalu tuh. Jadi lo tanganku kan tiga apa? Kayak teman-teman. Alhamdulillah guys, sudah bisa. Dan sebentar ini gelap yang ini, tapi masuknya ya. Hasilnya super duper memuaskan teman-teman. Jadi biasanya ya kalau aku di Hongkong tuh apa-apa yang rusak itu aku yang harus berpikir gitu ya. Kayak gini pun walaupun pekerjaan bukan masalah pekerjaan cowok sih, biasanya kan kalau bos udah dibuang gitu ya, tapi sayang banget itu pasti aku punya ide-ide kayak gini nih. Tapi kalau di rumah ada suami ya suami aja ya. Ya tapi harus tahu sikon sih. Jadi pas suami senggang nggak apa-apa, tapi kalau enggak, kalau bisa dilakukan silahkan sok atuh dilakukan sendiri gitu. Dah. Ngacor ini berapa menit? 22 menit hampir. Banyak waktu ini. Banyak waktu. Ya ini sudah semuanya teman-teman, sudah dibenahin, ini sudah, terus ininya tadi rusak ini juga sudah. Oke. Sampai di sini dulu vlog kita, dan saya ucapkan banyak terima kasih buat yang selalu mensupport saya, dan semoga kita sukses bareng-bareng, kita selalu bahagia dan selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.